Halo Dede, selamat datang kembali di channel Bahas Soal. Di channel ini, adik-adik akan belajar banyak mengenai matematika, fisika, dan kimia. Hari ini kita bahas mengenai soal-soal pengukuran kelas 7 SMP. Ya, jadi ada 15 soal yang sudah kakak siapkan ya. Jadi contoh soal pertama ya. Soal pertama itu adalah dia tulisnya besaran pokok ya. Mana besaran pokok ya. Untuk besaran pokok kakak udah tulis cara cepatnya ya. Cara cepatnya adik tinggal pelajari aja jiwa SMP ya. Cara cepatnya adik hafal aja jiwa SMP. J itu adalah jumlah molekul, I itu adalah intensitas cahaya, W itu adalah waktu, A itu adalah arus, S itu adalah suhu, M itu adalah massa, P itu adalah panjang ya. Untuk masing-masing dari ini adik boleh lihat lagi di tabel besaran pokok ya. Tabel besaran pokok itu ada di video kakak mengenai pengukuran ya. Oke, jadi besaran pokok itu ada 7 macam saja ya, yaitu panjang, waktu, dan massa ya. Artinya yang salah itu adalah yang bola ya. Jadi jawabannya ada bola karena dia tulis kecuali ya. Untuk soal seperti ini adik-adik harus baca baik-baik ya, karena biasanya dia ada tulis kecualinya. Kemudian soal nomor 2 juga ini yang merupakan contoh kelompok besaran pokok ya. Kelompok besaran pokok itu caranya dia hampir seperti yang nomor 1 ya. Jadi kalau adik-adik sudah paham nomor 1, adik-adik bisa melanjut ke nomor 2 ya. Besaran pokok itu hanya ada 7 macam ya, 7. Ya, jadi untuk kelompok besaran pokok itu artinya dia mau semuanya ya, misalnya yang ayam ya, jadi dia harus semuanya itu ada besaran pokok ya. Jadi yang besaran pokok itu dia jawabannya adalah dodol ya, karena massa, waktu, suhu, arus, dan panjang ya. Untuk ini kelompok ini itu semuanya itu adalah besaran pokok. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D. Untuk nomor 3, massa suatu benda dapat diukur menggunakan neraca ya. Jawabannya adalah neraca, atau nama lainnya adalah timbangan ya adik-adik. Jawabannya C. Kemudian nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4 itu adalah soal mengenai jangka sorong ya. Untuk jangka sorong itu adik-adik cuman fokusnya ke sini ya, ke yang skala utama, skala nonius ya. Sebelumnya kakak udah ajarin ya. Dan kakak ada zoom ya, biar adik-adik lebih mudah dalam melihat ya. Jadi ada untuk jangka sorong dia ada dua bagian ya, yaitu bagian atas dan bawah, bagian skala utama ya, skala utama, dan ada skala noniusnya. Yang bagian atas itu skala utama, bagian bawah itu ada skala nonius ya. Nah, cara pertama itu adik-adik tinggal lihat dulu dia adalah 3,1 ya. Jadi adik-adik tinggal tulis aja dulu skala utama. Skala utama itu adalah 3,1. Kemudian skala noniusnya itu adalah dia berimpit ya. Berimpit ya di sini ya. Berimpit di sini itu artinya dia adalah 10 ya. Kita hitungnya ada 5, 6, 7, 8, 9 ya, berarti dia berimpitnya di sini ya, atas bawah. Jadi adik-adik cari itu yang berimpit ya, di antara dari 0 sampai 10 yang di sini. Adik-adik cari garisnya yang berimpit di atas bawah ya, atas bawah yang kayak gini. Jadi membentuk sebuah garis lurus ya. Kemudian kalau sudah, nanti adik-adik tinggal pilih ya. Jadi angka yang dia tegak lurus itu dia berada tepat di angka 9 ya. Jadi itu adalah 0,09 ya. Untuk skala noniusnya itu adik-adik tinggal tulis saja kayak gini, 0, kemudian adik-adik kasih 2 angka ya, 2 spasi di sini. Kemudian adik-adik tinggal tulis saja 09 ya. Oke, kemudian hasilnya itu adik-adik tinggal tambahkan saja ya. Berarti jawabannya itu ada 3,19. Satuannya adalah cm. Yang untuk jangka sorong itu satuannya adalah cm. Jadi jawabannya adalah ayam yang 3,19 cm. Kemudian soal nomor 5 itu merupakan soal mikrometer stroke ya. Gambar mikrometer stroke dia kira-kira seperti begini ya. Kemudian kakak ada zoom ya, biar adik-adik lebih mudah dalam melihatnya. Nah, jadi di sini dia ada 5 ya, 5.
0 sampai 5, artinya dia itu adalah skala utamanya itu dia berada di 5. Oke, kemudian setelah itu dia ada yang kayak gini ya, atas bawah. Atas bawah ini menunjukkan bahwasanya dia ada 6, 7, 8 ya, yang bagian atas. Kemudian bawah itu artinya 0,5 ya. Berarti di sini kita udah lihat dia adalah 8 ya. Di sini kita boleh tulis dia adalah 8,5 karena di sini ada kelihatan yang bagian bawah ya. Jadi adik-adik tinggal tulis dulu. Untuk yang seperti gini adik-adik harus tulis dulu setelah 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ada ininya berarti 8,5. Satunya ada mm ini karena dia ada mikrometer ya. Kemudian adik-adik tinggal lihat aja yang membentuk garis sejajar ya, membentuk ini yang dia tepat di garis ini. Tepat di garis itu ada 10, 11, 12 berarti 0,12. Kemudian adik-adik tinggal tambahkan saja ya, berarti jawabannya adalah 8,62 ya. Satuannya itu adalah mm ya adik-adik. Untuk mikrometer skrup 8,62 itu dia jawabannya adalah B ya. B. Oke, selanjutnya ada nomor 6 lanjutan ya. Alat ukur panjang yang paling teliti itu dia adalah mikrometer ya adik-adik. Paling teliti dan mikrometer. Kemudian yang paling tidak teliti itu adalah penggaris ya. Mikrometer paling teliti karena satuannya itu ada mm. Kemudian soal nomor 7 ya. Selanjutnya adik-adik tinggal baca dulu ya. Untuk soal adik-adik harus pahami dulu, baca dulu soalnya baik-baik baru bisa mengerjakan soal ya. Jadi di sini dia tulisnya ada kelompok besar pokok yang ditunjukkan kelompok ya. Untuk kalau dia ada tulisnya kelompok besar kelompok, berarti dalam satu kelompok itu dia harus semua ya, semuanya pokok ya. Dia yang mau pokok berarti kita lihat masa, waktu, dan intensity cahaya ya. Jadi jawabannya ada 3 betul, 3 betul, kemudian 4 ya, 3 dan 4 jawabannya adalah B ya. Untuk yang 4 juga semuanya besaran pokok ya. Untuk besaran pokok adik harus hafal ya. Di SMP ya cara cepatnya ya. Adik-adik boleh nonton di video kakak yang mengenai materi pengukuran ya. Satuan yang digunakan sebagai standar itu ada satuan internasional ya, SI ya. Satuan SI bisa disingkat kita SI ya. Oke, gambar di atas merupakan mikrometer skrup ya. Oke, gampang sekali. Kemudian ini adalah soal dari jangka sorong ya. Sorong ya, di sini adik sudah lihat bahwa ini adalah 2 ya, 2, kemudian di sini 2,5 ya, 2,5, 2,6, 2,7 ya. Adik boleh tulis dulu skala utamanya itu adalah 2,7 ya, 5, 6, 7. Oke, setelah itu dia berhenti karena ada 0 ya, jadi kita berhenti sampai 2,7 saja, katanya keren ya. Kemudian skala non-unitnya itu adik-adik tinggal tulis 0,2 angka ya. 0,2 angka adik-adik cari yang berintik atas bawah ya. Berintik atas bawah ini kita lihat dia ada di setelah 5 ya. Setelah 5 itu dia berintik atas bawah. Oke. Jadi kita lihat itu berarti dia ada 0,06 ya. Jadi berarti hasilnya itu adik-adik tinggal ditambahkan aja, berarti jawabannya 2,76 cm ya. Jawabannya adalah ayam. Gampang ya. Ini ada soal mengenai mikrometer ya, soal 11. Mikrometer skrup ya, dia suruh adik-adik pilih ya. 2,75 ya, 2,75 itu berarti gabungan dari 2,5 ditambah 0,25 ya. Jadi hasilnya 2,75, adik tinggal lihat aja 2,5 ini semuanya benar ya. 2,5 0,25 berarti adik tinggal fokus ya. Karena 2,5 nya semuanya benar ya. 2,5 ada 2, kemudian dia ada yang di bagian bawahnya artinya 2,5 ya, dan semua gambarnya sama ya. Berarti kita tinggal fokusnya itu ke yang bagian samping ya. Kita harus cari yang 25. Nah, di sini yang 25 itu adalah gambar C ya. Gambar C dia tepat berada di garisnya itu adalah 25 yang di sini ya. Jadi 2,5 ditambah 0,25 2,75. Nomor 11 jawabannya cacing. Nomor 12 itu jangka sorong ya. Jangka sorong itu
sudah adik-adik tinggal tulis dulu skala utama dulu dan skala non-use ya. Skala utama dan skala non-use ya. Skala utamanya itu adik-adik tinggal lihat dia 3, kemudian 1 ya, berarti adik-adik tulis 3,1. Kemudian skala non-use-nya adik-adik lihat bagian bawah, kemudian berimpit atas bawah itu dia pas di sini ya. Ini soalnya hampir sama ya. Kita lihat dulu yang paling berimpit itu dia pas di 9 ya, di sini. Jadi berarti kita tulisnya 0,09 ya. Jadi caranya tinggal tulis saja 0,24 ya. Jadi tinggal tulis yang tadi berimpit ya, berimpit di angka 9, berarti kita tulis angka 9. Kemudian adik-adik tinggal tambahkan saja ya, berarti jawabannya adalah 3,19, satuannya cm ya. Untuk jangka sorong itu satuannya adalah cm ya, 3,19 jawabannya cacing ya. Oke, ini ada apanya ya, ini kakak buat zoomnya ya, biar adik-adik bisa lihat lebih teliti. Ini adalah soal mikrometer ya, soal nomor 13. Oke, sama juga caranya adik-adik tinggal tulis skala utama dan skala non-use saja. Nah, skala utamanya itu adalah 6, kemudian ada garis ya di bawah, berarti itu menandakan 6,5 mm ya. Kemudian adik-adik tinggal lihat yang bagian samping itu ada skala non-use-nya 45 bawah, berarti 44 ya, 0,44, atau adik-adik bisa baca dari bagian bawah ya, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44 ya. Jadi di sini dia 44. Bisa dibaca dari bagian bawah atau adik-adik tinggal lihat 45 bagian bawah ya, ada 3, 4. Kemudian adik-adik tinggal tambahkan saja 6,94 ya. Satuannya adalah mm ya. 6,94 berarti jawabannya adalah bola. Oke, untuk angka penting nanti kakak akan bahas materinya, itu nanti aku buat juga materinya ya. Untuk angka penting itu adik-adik lihat ini ya, nolnya itu yang ini ya, nol dia nggak hitung ya bagian. Kalau untuk yang penulisan kayak gini dia angka pentingnya adalah 3 angka penting ya. Jadi kita lihat 0 dia tidak ikut ya, 0 tidak ikut angka penting, jadi 3 saja ya angka pentingnya, jadi jawabannya cacing ya. Untuk materi nanti kita bahas lagi ya. Alat ukur panjang ya, alat ukur panjang itu yang pastinya dia salah satunya jangka sorong. Ini adalah meteran ya, dia termasuk juga alat ukur panjang ya. Kemudian garis, jadi jawabannya adalah D karena dia terusnya ada kecuali ya. Oke. 15 soal saja ya untuk soal-soal ini. Dia kakak membuat 15 soal, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih banyak.